Bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan penyitaan harta hingga aset-aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan hukuman yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu diungkapkannya saat dia memberi kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia Depok. Anies mengatakan, upaya pemiskinan koruptor harus menjadi pegangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia ingin hukuman tersebut diterapkan agar pengentasan korupsi berjalan optimal. Anies menyebut ada 3 akar permasalahan korupsi yang harus dibereskan. Pertama, korupsi karena kebutuhan. Korupsi ini disebabkan oleh gaji yang tidak memadai sehingga pelaku pun mencari celah untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian korupsi karena keserakahan. Menurutnya, korupsi jenis ini tidak terbatas. Anies berpendapat keserakahan hanya bisa dihentikan apabila ada hukuman yang memenjarakan. Hukuman yang memenjarakan, kata Anies, mampu mengubah keserakahan menjadi rasa takut. Terakhir, korupsi yang disebabkan sistem. Dia menyebut korupsi jenis ini akan selalu terjadi selama sistem yang keliru masih diterapkan. Berikutnya adalah korupsi karena keserakahan. Menurutnya, korupsi jenis ini tidak terbatas. Anies berpendapat keserakahan hanya bisa dihentikan apabila ada hukuman yang memenjarakan. Hukuman yang menjerakan, kata Anies, mampu mengubah keserakahan menjadi rasa takut. Terakhir, korupsi yang disebabkan sistem. Dia menyebut korupsi jenis ini akan selalu terjadi selama sistem yang keliru masih diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno menegaskan dirinya tidak bermaksud membuat poros baru dengan mengganteng. Sandiaga Uno mengaku hanya ingin merangkul kedua partai tersebut bergabung. Sandiaga mengatakan partainya saat ini telah bekerja sama dengan PDIP dan sepakat mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, Sandi menyebut partainya berkomitmen terhadap perjanjian politik dengan PDIP. Namun, dia menyebut mengajak partai politik lain bergabung tentu bisa menambah kekuatan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kini enggan berandai-andai soal sikap P3 manakala dirinya tidak ditunjuk mendampingi Ganjar dalam kontestasi politik 5 tahunan tersebut. Dia hanya menyebut partai-partai lain masih mungkin bergabung. Wacana koalisi P3, PAN, dan Demokrat menguat baru-baru ini bersamaan dengan isu duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Wacana duet Ganjar dan Anies semula disampaikan oleh DPP PDIP Syahid Abdullah. Sandiaga Uno selaku Kepala Badan Pemenangan Pemilu P3 ikut berkomentar. Sandiaga satu dari 4 partai pengusung Ganjar. Dia menyebut P3 telah mempersiapkan langkah jika Ganjar Anies dipasangkan. Sandiaga mengaku akan mengusulkan kepada PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono untuk membuka poros baru bersama Demokrat dan PKS.